Sahabat yang dikasihi, jika satu soalan ditanyakan kepada Anda, apakah sebenarnya tujuan utama di dalam kehidupan Anda? Rasa-rasanya bagaimanakah Anda akan menjawabnya? Ya, soalan sebegini walaupun kedengarannya amat ringkas dan seakan-akan sangat mudah untuk dijawab, namun sebenarnya ini mungkin juga akan memerlukan proses-proses pemikiran yang kompleks sebelum sebarang bentuk jawaban itu dikemukakan. Apakah kehidupan Anda sudah benar-benar memiliki satu tujuan hidup yang tetap? Apakah pengertian Anda terhadap kehidupan itu sendiri? Dan untuk apakah agaknya Anda malah wujud di dunia ini? Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, kita sedang hidup dalam budaya yang sangat berpusatkan kepada pencapaian, di mana kebanyakan orang yang berjaya akan terlebih dahulu menetapkan satu matlamat hidup untuk membantu mereka agar tetap bermotivasi serta fokus, sementara mereka akan berusaha dengan lebih keras lagi bagi mengejar sesuatu kejayaan yang diimpikan. Tetapi apa yang menarik perhatian adalah jika kita telah menetapkan matlamat hidup kita hanya untuk tujuan pencapaian ataupun kejayaan, maka selalunya walaupun kita sudah dapat mencapai tujuan tersebut, namun jauh di lubuk hati kita masih lagi akan merasa kosong di dalamnya. Kita tetap akan sekali lagi merasa gelisah dan tertanya-tanya dengan penuh keraguan. Adakah kejayaan ini yang sebenarnya saya sasarkan di dalam hidup kita? Pernahkah kita berpikir, saya telah pun mencapai segala sesuatu yang saya impikan? Masih adakah lagi yang masih saya perlukan? Sahabat yang dikasihi, percaya atau tidak, penetapan matlamat hidup bukanlah jawaban yang sebenarnya. Pendidikan juga merupakan salah satu kaedah lain untuk mencari makna kehidupan. Sekarang kita tahu bahwa pendidikan pasti akan dapat memperkayakan pemahaman kita tentang setiap aspek kehidupan. Namun demikian, setelah melihat pengalaman-pengalaman kebanyakan graduan yang telah berjaya, saya harus mengakui bahwa kejayaan akademik yang luar biasa juga masih belum mampu untuk memberikan satu kepuasan yang maksimal. Kecemerlangan akademik serta pendidikan tahap tertinggi juga masih dapat membuatkan hati dan pikiran kita merasa kosong dan hampa. Kita tetap masih akan merasai kekurangan dan keterbatasan hidup. Oleh itu, pendidikan juga bukanlah jawaban sebenarnya. Saya tidak mengatakan pendidikan itu tidak penting, tetapi saya lebih mengesyorkan bahwa terdapat satu perkara yang malah lebih penting daripada pendidikan. Kemudian adanya kerjaya. Apabila kita mencurahkan segala keringat dan khidmat bakti kita demi kerjaya kita, maka kita akan lebih memahami diri kita. Dan itulah juga antara sebabnya mengapa Tuhan menciptakan kita untuk mencari pekerjaan yang bermakna dan memuaskan, merupakan sebahagian daripada bagaimana kita akan menjalani kehidupan yang penuh tujuan serta lengkap. Namun demikian, pengalaman dan pemerhatian menyatakan bahwa walaupun jika kita telah berjaya di tempat kerja kita, masih lagi kita boleh merasa kosong dan hampa. Ya, kerjaya juga bukanlah jawaban yang sebenarnya. Bagaimana pula dengan semua orang di sekeliling kita dan hubungan mereka dengan hidup kita? Perhubungan ini mungkin merangkumi rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, dan termasuk juga rakan-rakan sekerja. Walaupun semua bentuk hubungan ini begitu penting, namun kita tetap tidak akan benar-benar menemui tujuan hidup kita sehinggalah kita berada dalam perhubungan yang paling baik dengan juru selamat pribadi kita, Yesus Kristus.
hanya Yesuslah jawabannya. Dan dengan memiliki perhubungan pribadi yang erat dengan Dia, maka kita akan dapat bertumbuh di dalam kasih, damai sejahtera, serta hidup dengan penuh berpengharapan. Kita akan lebih memahami kehendak Tuhan dan rencana indahnya serta luar biasa itu untuk kehidupan kita. Kita tidak akan lagi memandang kehidupan kita serta segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini yang juga turut mempengaruhi hidup kita melalui sudut pandang manusiawi yang sama dan penuh dengan keterbatasan ini. Namun Tuhan akan mengangkat kita ke suatu aras yang lebih tinggi sehingga kita akan dapat melihat jauh ke hadapan serta dilengkapi dengan kanta iman yang lebih jelas dan luas. Melalui pengertian yang lebih jelas dan luas ini, maka kita akan mulai dapat menyusun keutamaan kita serta boleh menumpukan segala usaha dan khidmat bakti kita ke arah yang lebih penting dan relevan untuk menjamin kesejahteraan hidup bukan sahaja di dunia yang sementara ini, tetapi juga bagi kerajaan surga yang kekal. Dan akhirnya nanti soal keselamatan dan kehidupan kekal akan menjadi dasar utama kepada segala tumpuan dan matlamat hidup kita di dunia ini. Sekian saja untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.